Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam program Renungan Firman Tuhan GKJ Semarang Timur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus kami rasakan sampai pada hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang mengasihi setiap kami, menebus kami, memberikan keselamatan kepada setiap kami. Oleh karena itu, ajarlah kami Tuhan melalui firman-Mu, agar kami boleh mengerti bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Biarlah melalui hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21. Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai kamir seluruhnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini Tuhan Yesus membagikan 2 perumpamaan singkat untuk menggambarkan hal kerajaan Allah. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Disebutkan bahwa kerajaan Allah seumpama biji sesawi. Biji sesawi adalah biji yang ukurannya sangat kecil. Dalam bacaan kita tadi di Injil Lukas memang tidak disebutkan mengenai ukuran. Tetapi dalam ayat paralel yang ada di Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35, Tuhan Yesus mengatakan bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Namun harus diakui bahwa faktanya tidak demikian. Biji sesawi memang kecil, tetapi di dunia ini ternyata didapati masih ada biji-biji yang lebih kecil lagi. Biji-biji lain yang lebih kecil lagi. Artinya biji sesawi bukan biji yang terkecil atau yang paling kecil. Lalu mengapa Tuhan Yesus menyebutnya demikian? Menyebut biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Perlu dipahami bahwa di sini Yesus tidak sedang berbicara secara ilmiah, layaknya pelajaran biologi. Namun di sini Yesus tengah menjelaskan dalam konteks kebudayaan Yahudi pada saat itu. Orang Yahudi pada waktu itu memiliki kebiasaan untuk selalu mengidentikan sesuatu yang kecil itu dengan biji sesawi yang memang kecil itu. Diameternya tidak lebih dari 0,5 milimeter. Biji sesawi menjadi sebuah istilah yang kerap dipakai untuk menggambarkan segala sesuatu yang ukurannya kecil. Kiasan untuk menyebut hal yang kecil, apapun itu. Ini adalah soal budaya atau kebiasaan. Yang ditekankan di sini adalah bahwa biji sesawi itu kecil, itu poinnya. Biji sesawi itu kecil, sekalipun bukan yang terkecil. Namun yang kecil ini dapat bertumbuh menjadi besar, semakin besar, menjadi pohon yang tingginya bisa mencapai 3-4 meter atau bahkan 5 meter. Itulah kerajaan Allah. Bermula dari sesuatu yang kecil, tidak berarti, bahkan mungkin dianggap sepele begitu, tetapi bisa berkembang menjadi besar. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Kita mungkin ingat nama Naaman,
seorang panglima bangsa Aram, bangsa yang menjadi setru bangsa Israel. Naaman, seorang panglima yang menderita sakit kusta, yang kemudian disembuhkan dan pada akhirnya bertobat menyembah Allah Israel. Bila ditelusuri, pertobatan Naaman ini bermula dari sesuatu yang kecil. Bermula dari seorang tawanan perempuan yang bekerja di rumah istrinya, budak dari bangsa Israel. Ya, budak ini bercerita kepada istri Naaman, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maksudnya Nabi Elisa, tentulah dia akan menyembuhkan tuanku. 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah dia akan menyembuhkan tuanku. Dari sekedar cerita ini, dari sekedar berbagi cerita, sebuah kesaksian dari seorang budak perempuan, budak perempuan inilah Naaman pergi menemui Elisa, lalu dia disembuhkan dan kemudian percaya kepada Allah Israel. Bermula dari sesuatu yang kecil, dari sebuah omongan yang sederhana, tapi menjadi hal yang luar biasa. Seorang panglima perang bangsa Aram bertobat. Nah, itulah kerajaan Allah. Dari yang kecil, dari yang sederhana menjadi yang besar. Di Perjanjian Baru kita pun pasti mengenal nama Petrus, salah seorang murid Yesus, rasul yang terkemuka dengan kiprah pelayanan yang luar biasa. Khotbah pertamanya di saat Pentakosta membuat 3.000 orang bertobat dan memberi dirinya dibaptis. Bahkan Tuhan Yesus menjadikan pengakuan Petrus sebagai dasar untuk mendirikan gereja mula-mula. Ketika itu Yesus bertanya, "Menurutmu siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kemudian Yesus menimpali. Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Maksudnya bukan di atas Petrus, tapi di atas pengakuan Petrus tadi yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan yang menjadi cikal bakal gereja di seluruh dunia. Namun tahukah kita bahwa hal yang besar ini pun bermula dari hal yang sederhana? Injil Yohanes mencatat bagaimana Petrus mengenal dan bertemu Yesus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Yohanes 1 ayat 41 dan 42. Bermula dari saudaranya yang bernama Andreas yang mengatakan, "Kami telah menemukan Mesias." Petrus dibawa menemui Yesus, dipertemukan dengan Yesus, dan kemudian menjadi muridnya. Bermula dari sesuatu yang kecil, kalimat yang sederhana, "Kami telah menemukan Mesias." Dan itu menjadi sesuatu yang besar, yang luar biasa di kemudian hari. Dan dari situlah perjalanan perjalanan Petrus bermula. Yesus dan murid-muridnya pun sebenarnya adalah kelompok yang kecil. Murid-muridnya ini bukanlah orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Bukan orang kaya. Juga bukan orang terpelajar. Bisa dikatakan mereka ini bukan siapa-siapa. Namun mereka dipakai Tuhan untuk melakukan karyanya memberitakan Injil. Ketika mereka mengalami penindasan, mereka lari dan terpisah, terpencar satu sama lain. Dalam pelarian itu mereka tetap memberitakan Injil, sehingga cakupan wilayah pemberitaan Injil yang tadinya kecil menjadi semakin luas, menyebar kemana-mana, bahkan ke seluruh dunia. Sejarah gereja mencatat, Andreas memberitakan Injil sampai ke Rusia dan Yunani. Filipus ke Asia Kecil, sekarang Turki. Thomas ke India.
Matius sampai ke Ethiopia, Afrika. Yakobus ke Spanyol dan Inggris, Eropa. Petrus sendiri sampai ke Roma dan menjadi martir di sana. Dari kelompok yang kecil, Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, yang membuat semakin banyak orang mendengar Injil dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pekerjaan luar biasa yang diawali dari sesuatu yang kecil. Alkitab mencatat bahwa seringkali Allah mempergunakan hal-hal kecil dalam rencananya yang besar. Daud adalah anak Isai yang terkecil dari antara saudara-saudaranya. Tetapi dialah yang dipilih Tuhan. Daud adalah raja yang Tuhan pilih di dalam rencana kekal Tuhan untuk membangkitkan satu dinasti yang akan menurunkan Kristus. Kita ketahui bahwa Yesus berasal dari garis keturunan Daud, sehingga Yesus sering disebut anak Daud. Kota Bethlehem adalah kota terkecil di tanah Yehuda. Sebegitu kecilnya sampai layak disebut desa. Namun dari kota yang kecil inilah Kristus Sang Juru Selamat hadir. Sang Juru Selamat lahir. Sesuatu yang kecil. Penggembala domba adalah sebuah profesi yang tidak dianggap sama sekali oleh orang-orang pada waktu itu. Bahkan dianggap hina. Namun orang-orang dari profesi inilah yang dipilih Tuhan, penggembala domba, untuk menjadi yang pertama menerima kabar sukacita tentang kelahiran Kristus. Bermula dari mereka, berita Natal menjadi kabar sukacita bagi seluruh dunia. Kandang domba juga adalah sesuatu yang kecil, tempat yang kecil dan hina. Namun dari tempat yang kecil dan kotor ini Tuhan sedang menyediakan tempat yang mulia. Kandang domba, tempat yang kecil dan kotor ini menjadi tempat untuk Tuhan menyediakan tempat yang mulia, yaitu surga bagi manusia yang percaya. Itu biji sesawi. Dari yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Berikutnya kerajaan Allah seumpama ragi. Ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Tepung terigu 3 sukat itu ukuran untuk membuat roti yang cukup untuk satu keluarga. Jadi roti yang ukurannya cukup besar. Sedangkan ragi adalah sedikit adonan yang tersisa dari roti sebelumnya yang sudah mengalami fermentasi, sudah mulai membusuk. Jadi bila ragi itu dicampurkan, akan membuat adonan tepung terigu itu mengembang, sehingga akan menghasilkan roti yang harum, yang enak, roti yang lembut. Ragi ini bekerja secara tidak terlihat, tetap yang disebut mengkamiri seluruh adonan. Memang itu sifat ragi. Ragi yang sedikit ini mengkamiri tepung terigu yang banyak itu. Seperti itulah kerajaan Allah yang memberi dampak atau perubahan. Benih firman itu sedikit seperti ragi. Tetapi kalau firman itu masuk ke dalam hati seseorang, benih itu akan bekerja sedemikian rupa tidak terlihat, tetapi hasilnya adalah sebuah perubahan yang luar biasa di dalam diri orang itu. Perubahan yang mencolok terkait cara pandangnya, pemikirannya, hatinya, bahkan karakternya berubah semakin selaras dengan firman Tuhan. Alkitab mencatat seorang tokoh bernama Sakeus. Jabatannya adalah kepala pemungut cukai. Seorang yang jahat, seorang yang kerap kali menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk memupuk kekayaan. Namun ketika Injil itu masuk ke dalam hatinya, ada perubahan besar di dalam hidupnya. Perubahan yang drastis, perubahan yang total dalam diri Sakeus. Sakeus memberikan setengah hartanya untuk orang miskin. Bayangkan memberikan setengah hartanya untuk orang miskin. Dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah dia peras.
Dulu tidak peduli dengan orang miskin, sekarang dia pedulikan. Dulu tidak peduli dengan orang-orang yang diperas, sekarang dia pedulikan. Dulu hidupnya adalah untuk uang, untuk mendapatkan kekayaan. Sekarang uang bukan lagi tujuan hidupnya. Ada perubahan dari seorang yang tadinya egois dan cinta uang, karena ragi sudah bekerja di dalam dirinya. Tokoh lain adalah Paulus. Ketika masih bernama Saulus, ketika masih belum kenal Yesus, dia adalah seorang yang getol memburu dan menangkapi jemaat yang mengikuti jalan Tuhan. Ini artinya pengikut Kristus. Dia menangkapi jemaat pengikut Kristus untuk dimasukkan ke dalam penjara, bahkan menganiayanya sampai mati. Dalam pengakuannya, Paulus mengatakan, "Di rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing." Kisah Para Rasul 26 ayat 11. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, aku tidak bercacat. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, aku tidak bercacat. Filipi 3 ayat 6. Paulus ini dahulu luar biasa ganasnya dalam memburu dan menganiaya jemaat. Tetapi ketika ragi itu bekerja di dalam dirinya, sebuah perubahan besar terjadi. Paulus menjadi pemberita Injil yang gigih luar biasa. Dia mendirikan gereja-gereja, dia menuliskan surat-surat yang bisa kita baca dalam Perjanjian Baru, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, itu semua Paulus yang tulis. Energi yang tadinya dipakai untuk menganiaya jemaat, sekarang dipakai untuk memberitakan Injil. Walaupun dalam memberitakan Injil itu juga diiringi dengan berbagai masalah dan penderitaan. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, dilempari dengan batu, kapalnya tenggelam 3 kali, kapalnya tenggelam, kapal karam, terkatung-katung di tengah laut, diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari orang Yahudi maupun non-Yahudi, bahaya pengkhianatan, kerap kali tidak tidur, lapar dan dahaga, berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Itu belum kesulitan-kesulitan dalam mengurusi jemaat. 2 Korintus 11 ayat 23-28. Itu yang dialami Paulus dalam pelayanannya. Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Galatia 1 ayat 23. Injil memberi perubahan seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Dalam hal ini, hidup Paulus. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidupmu? Apakah ada perubahan dalam hidupmu setelah menerima Yesus? Kalau tidak ada perubahan sama sekali, artinya ada yang tidak beres dengan imanmu. Dulu sebelum kenal Kristus suka menipu. Sekarang sesudah kenal Kristus juga masih menipu. Dulu sering mengumbar amarah. Sekarang sama saja. Dulu suka bikin masalah, biang onar, dan membawa perpecahan. Sekarang masih seperti itu. Dulu malas dan tidak tanggung jawab dalam bekerja. Sekarang masih begitu juga. Kita perlu introspeksi. Kita perlu mawas diri. Karena kalau benih Injil itu benar-benar masuk, pasti ada perubahan. Karena Injil itu memiliki sifat seperti ragi. Bukan bisa ya, bisa tidak, tapi pasti membawa perubahan. Itulah sifat ragi. Kalau kita memahami sifat dari kerajaan Allah ini, yang memiliki daya tumbuh dari sekecil biji sesawi menjadi besar seperti pohon, mestinya ini memberikan kita semangat untuk melayani Tuhan. Semangat memberitakan Injil dan setia dalam setiap pekerjaan Tuhan. Sekalipun yang kita lakukan itu tidak terlihat besar. Sederhana, bukan hal yang spektakuler, bahkan terlihat remeh. Tapi jangan pernah menganggapnya remeh. Karena hari ini kita mengerti bahwa yang kecil seperti biji sesawi itu bisa menjadi besar seperti pohon. Bisa memberi dampak atau pengaruh yang besar seperti ragi.
Jangan berkecil hati, jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini tidak ada artinya, bahwa yang kita lakukan ini sia-sia. Memberitakan Injil tidak harus di atas mimbar. Demikian pula memberitakan Injil tidak harus menunggu dapat berkhotbah dengan baik. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana, kalimat-kalimat yang kita kutip dari Alkitab, ya. Seperti Tuhan akan memberikan kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Atau Tuhan tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Atau Tuhan tidak memberi pencobaan yang melebihi kekuatan. Kalimat-kalimat yang sederhana, yang menghibur, yang menguatkan, yang mencerahkan. Ini bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apalagi sekarang eranya internet. Injil bisa diberitakan melalui media sosial. Saya bersyukur kalau gereja atau siapapun bisa memproduksi renungan-renungan firman Tuhan seperti ini dan ditayangkan melalui internet. Karena Injil bisa diberitakan, ya, firman Tuhan bisa ditaburkan ke banyak orang sehingga orang semakin mengerti kebenaran, mengerti bagaimana kasih Kristus, mengerti bagaimana menjalani hidup secara benar seperti yang dikehendaki Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana dampak dan pengaruhnya ke depan seperti apa. Tetapi tayangan seperti ini sangat mungkin menjadi biji sesawi dan ragi. Kecil, tapi menjadi besar dan berdampak pada waktunya. Baiklah, setiap kita memahami ini dan melakukannya. Memberitakan Injil, membagikan kebenaran firman Tuhan, hidup benar dan mencerminkan kemuliaan Allah, dunia akan semakin terkamirkan oleh kerajaan Allah. Karena Injil memiliki daya tumbuh dan daya ubah yang luar biasa. Demikianlah kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh membuka pikiran kami, yang memberikan pencerahan dan juga mengubahkan kami, agar kami pun juga boleh mengintrospeksi diri kami. Apakah kami sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan setelah Injil kami terima, setelah firman Tuhan itu ada di dalam diri kami. Dan biarlah kami pun juga tetap setia melakukan apa yang menjadi tugas kami, pekerjaan kami, walaupun mungkin itu bukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar, bahkan terlihat kecil, terlihat sederhana, terlihat sepele. Tetapi hal yang kecil itu bisa Tuhan ubahkan, bisa Tuhan pakai untuk menjadi luar biasa. Biarlah kami tetap setia melayani Tuhan, karena kami tahu firman-Mu ada di dalam hati kami, firman yang memiliki sifat seperti biji sesawi dan ragi. Biarlah hidup kami pun boleh mengubahkan orang-orang sekeliling kami, memberikan pencerahan menjadi berkat bagi orang lain, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan kita pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat.